Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin bercerita tentang dongeng dari Tasikmalaya yang berjudul Kisah Kirangga Gading. Kisah legenda dari Kirangga Gading ini sudah turun-temurun diceritakan khususnya di Tasikmalaya dan Jawa Barat. Nah, bagaimana ceritanya? Silahkan disimak berikut ini. Pada zaman dahulu kala, di saat kota Tasik masih berupa daya Sukapura, hiduplah seorang bernama Kirangga Gading. Dia dikenal sebagai orang yang sangat sakti. Namun, sayang kesaktiannya itu dipergunakan untuk merampok dan mencuri. Kirangga Gading tidak pernah tertangkap karena ia bisa merubah tubuhnya menjadi binatang, pohon, batu, atau air. Pada suatu hari, Kirangga Gading mencuri kerbau sebanyak 5 ekor. Pencurian kerbau itu sengaja dilakukannya pada siang hari untuk pamer kesaktian. Warga sekampung pun beramai-ramai memburunya. Karena ketinggian ilmu Kirangga Gading, ia mengubah kaki-kaki kerbau menjadi terbalik, sehingga jejak tapak kaki kerbau berlawanan arah. Warga yang mengikuti jejak itu tertipu. Mereka semakin menjauh dari kerbau-kerbau itu. Warga memutuskan mengejar ke pasar, sebab Kirangga Gading pasti akan menjual kerbau itu di pasar. Tetapi dasar Kirangga Gading, ia mengubah tanduk kerbau yang tadinya melengkung ke atas menjadi ke bawah. Kulit kerbaunya yang tadinya hitam diubah menjadi putih. Maka selamatlah ia dari kejaran massa dan polisi negara yang akan menangkapnya. Tersiar kabar, di Karangmunggal terdapat tanah keramat. Tanah itu mengandung emas. Lahan itu dijaga oleh polisi negara dan para tetua kampung agar tidak diganggu. Mendengar kabar itu, Kirangga Gading jadi tergiur ingin memilikinya. Ia segera naik ke atas pohon kelapa. Setelah sampai di atas, dibacoknya pelepah kelapa yang diinjaknya. Dengan ilmunya, pelepah itu terbang melayang menuju Karangmunggal. Sampai di Karangmunggal, Kirangga Gading mengubah dirinya menjadi seekor kucing agar tidak diketahui oleh polisi negara dan tua-tua kampung. Tentu saja, para penjaga pun tertipu. Kucing jelmaan Kirangga Gading itu tenang-tenang saja mengeruki tanah yang mengandung emas tersebut. Kemudian dimasukkan ke dalam karung yang dibawanya. Setelah karungnya terisi penuh, Kirangga Gading segera terbang menggunakan pelepah yang tadi ditungganginya menuju ke kampung tempat persembunyiannya. Sebelum ia tiba di kampungnya, ia turun ingin berjalan kaki. Di tempat yang sepi, ia beristirahat sambil membuka hasil curiannya. Lalu ia mengambil segenggam dan ditaburkan supaya tempat itu menjadi keramat. Sampai saat ini, tempat itu dikenal dengan nama Salawu, berasal dari kata sarawu atau segenggam. Kemudian Kirangga Gading melanjutkan perjalanan. Saat merasa lelah, ia pun beristirahat. Karung yang berisi tanah emas digantungkan pada dahan pohon. Sampai sekarang, tempat itu terkenal dengan nama Kampung Karanggantungan, terletak di Kecamatan Salawu. Nama itu berasal dari kata Karangmunggal digantungkan, sehingga dikenal menjadi Karanggantungan. Kirangga Gading pun melanjutkan perjalanan lagi. Setelah lama berjalan, ia mulai banyak berkeringat. Ia pun berhenti untuk mandi dulu di suatu mata air. Karung yang dibawanya digantungkan lagi. Tapi karung itu berayun-ayun terus, atau bahasa setempatnya adalah guntal-gantel, tak mau diam. Sampai sekarang, kampung itu pun dikenal dengan nama Kampung Guntal-Gantel. Ketika Kirangga Gading sedang asik mandi, tiba-tiba di hadapannya telah berdiri seorang tua. Wajahnya bercahaya dan menggunakan sorban serta jubah putih.
Ia adalah seorang ulama yang juga tinggi ilmunya. Sambil tersenyum, orang tua itu pun berkata, "Sedang apa kau, Rangga Gading? Tiduran di atas tanah sambil telanjang seperti anak kecil saja?" Tanya sang ulama kepada Rangga Gading. Ki Rangga Gading pun terkejut. Ia sangat malu dan mendadak badannya merasa lemas tak berdaya. Ia pun kemudian memelas. "Duh, Eyang, ampun. Tolonglah saya, Eyang. Saya lemas. Tidak tahan, Eyang. Saya tobat. Saya ingin menjadi murid Eyang." Sejak saat itu, Ki Rangga Gading pun menjadi santri di pesantren Guntal Gantel. Pada suatu ketika, pesantren Guntal Gantel tertimbun tanah longsor akibat gempa bumi. Pada saat gempa bumi terjadi, ulama dan santri-santrinya sedang tidur. Konon, akibat tertimbun oleh longsoran tanah, mereka pun berubah menjadi kodok. Maka, sebab itu tempat tersebut disebut sangat angker, dan lalu dinamakan Bangkong Rarang, berasal dari kata tanah yang dibawa dari karang, dan loba bangkong atau banyak katak. Sampai saat ini, Bangkong Rarang atau Guntal Gantel masih ada, tetapi hanya berupa tumpukan pasir di tengah sawah yang luas. Barang siapa berani masuk dan menginjak lahan itu akan merasakan akibatnya. Bila ada burung terbang melintasi lahan itu, ia akan jatuh dan mati seketika. Bila bulan puasa tiba, di tengah malam saatnya sahur, sering terdengar sayup-sayup dari tempat itu bunyi beduk. Jangan heran, sebab itu adalah suara beduk santri-santri dari pesantren Guntal Gantel yang sedang tilem atau tidur dan dipimpin oleh Ki Rangga Gading. Nah, begitu dongeng legenda Ki Rangga Gading dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Benar dan tidaknya ini hanya dongeng. Mudah-mudahan banyak hikmah yang kita bisa petik dari kisah Ki Rangga Gading ini. Terima kasih sudah menyimak di channel YouTube Borin Vlog. Silakan simak dongeng lainnya yang tersedia di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.